Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Perkenalkan, nama saya Nuria Ayu Syabani. Perkenalkan, nama saya Datul Lumanau. Perkenalkan, nama saya Mira Matira. Kami dari kelompok 7 akan membahas tema mengenai prinsip-prinsip tindak pidana korupsi dan implementasinya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu prinsip-prinsip tindak pidana korupsi dan implementasinya. Bersama saya dan dua teman saya yang akan membantu kita memahami topik ini lebih dalam. Halo teman-teman. Halo. Baiklah, langsung saja sebelum membahas implementasinya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga mencakup suap, penggelapan jabatan, pemerasan, gratifikasi, dan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Lalu, apa saja prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? Ada beberapa prinsip penting. Pertama adalah prinsip akuntabilitas, yaitu setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan penggunaan anggaran yang dikelolanya. Kedua adalah prinsip transparansi. Masyarakat harus memperoleh akses terhadap informasi mengenai kebijakan dan penggunaan keuangan negara sehingga peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan. Yang ketiga adalah prinsip integritas, yaitu sikap jujur, konsisten, dan berpegang pada nilai moral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat adalah prinsip kepastian hukum, yang berarti seluruh proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa diskriminasi. Selain itu, terdapat juga prinsip partisipasi masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan dugaan korupsi. Menarik sekali. Sekarang bagaimana implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita? Implementasi prinsip akuntabilitas dapat dilihat dari kewajiban instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang dapat diaudit oleh lembaga yang berwenang. Sementara prinsip transparansi diterapkan melalui keterbukaan informasi publik, misalnya penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta laporan penggunaan dana pemerintah yang dapat diakses masyarakat. Untuk prinsip integritas, implementasinya dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi, penerapan kode etik, dan pembentukan budaya kerja yang menolak segala bentuk praktik korupsi. Kemudian, prinsip kepastian hukum diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi tanpa memandang jabatan, kedudukan, ataupun status sosial. Lalu bagaimana dengan partisipasi dari masyarakat? Masyarakat dapat berperan dengan melaporkan dugaan korupsi, mengawasi penggunaan anggaran publik, serta mendukung gerakan anti korupsi di lingkungan sekitar. Bahkan di lingkungan kampus sekalipun, mahasiswa dapat menerapkan nilai anti korupsi dengan menunjukkan kejujuran akademik, menghindari plagiarisme, dan tidak melakukan kecurangan saat ujian. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip tindak pidana korupsi meliputi akuntabilitas, transparansi, integritas, kepastian hukum, dan partisipasi dari masyarakat. Implementasi setiap prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi. Benar, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegak hukum, tetapi juga memerlukan komitmen seluruh elemen masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, kita turut berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik.
Baik teman-teman, sekian dari pemaparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.